Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah berdosa seseorang yang punya trauma atau trust issue sejak kecil terbawa sampai dewasa? Dia tidak mudah percaya kepada seseorang dan sering merasa ragu, sering merasa curiga, dan harus mencari tahu yang sebenarnya dulu karena penyebab trust issue-nya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, barakallahu fiik. Jadi kalau ditanya apakah berdosa, jawabannya tidak berdosa. Karena memang diakui bahwa trauma masa kecil itu bisa memberikan pengaruh dalam sikap dan tindakan kita ketika dewasa. Memang ada efeknya. Nah, akan tetapi ketika kita sudah tahu ada sesuatu yang secara syariat itu tidak terpuji, seperti misalnya kecurigaan yang berlebihan, yang tidak ada tanda-tanda aneh, tetapi dia curiga, maka kita mengerem sebatas yang kita mampu. Tidak boleh saya terlalu seperti ini. Ya, tetapi hati kan mungkin pada akhirnya tetap mendorong dan mendesak untuk mencari tahu, untuk memastikan. Maka ya mau bagaimana lagi? Itu adalah pengaruh dari apa yang dia alami di masa kecil dulu, dan itu bagian dari ujian. Ya, jadi kalau secara apakah dikatakan berdosa, selama dia berusaha untuk mengerem semampu dia, ini tidak berdosa. Ya, akan tetapi kondisi yang memang dekat dengan hal-hal yang melanggar syariat, ya, seperti misal tadi suuzon yang berlebihan umpamanya, maka kita tahan, jangan membiarkannya dan jangan menormalkannya. Oh, nggak apa-apa, saya kan trauma. Itu juga tidak tepat. Tetap diberikan artinya keringanan karena kita tidak mampu menolak, ada dispensasi, tetapi bukan membiarkannya saja. Sebatas kita tekan, kita tahan, itu kita tidak berdosa. Sesuai dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, hiduplah sesuai dengan aturan Allah semaksimal kemampuanmu. Kalau akhirnya tetap jebol pertahanan, maka itu tidak sampai level yang dosa, ya, karena sudah tidak bisa begitu kan. Tapi kuncinya tetap berusaha. Dan sebagai tambahan, yang namanya trauma sama dengan gangguan permasalahan fisik ataupun mental yang lainnya, tentu saja bisa diselesaikan, bisa dihilangkan. Ya, dia bukan sebuah gangguan yang permanen sama sekali, tidak. Ya, walaupun caranya tidak semudah itu, akan tetapi dengan menambah wawasan baru, cara berpikir yang baru dengan membaca kisah misalnya dari sirah ataupun kisah para sahabat ataupun kisah kehidupan nyata orang-orang yang positif, ini akan bisa mengikis yang sudah lewat dan memperbarui cara pandang yang mudah-mudahan berbeda dengan cara pandang yang dipengaruhi oleh trauma masa kecil dulu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kebaikan untuk kita semuanya, kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.